itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Kita mau jawab itu narasi yang keliru, ya. Jadi singkat cerita begini, anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Sebaiknya Adian tantang debat ketua Banggar atau dirinya sendiri soal APBN dan MBG. Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau, Buya Said Abdullah. Atau lebih menarik lagi kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri selaku anggota DPR RI yang turut menyetujui APBN. Nggak ada. Kalau ada. Nggak ada. Kenapa? Publik tengah dibuat bingung di tengah kondisi APBN yang makin defisit. Perdebatan soal postur anggaran pendidikan dalam APBN 2026 menuai polemik. Pemerintah mengklaim bahwa anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2026 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Republik. Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa di atas kertas, anggaran pendidikan memang mengalami kenaikan. Namun, apakah kenaikan tersebut memang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan? Atau apakah ada upaya untuk membajak anggaran pendidikan untuk kepentingan program populis penguasa? Inilah Insight Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini saya akan mengutip langsung jumlah anggaran pendidikan sejak tahun 2024, 2025, dan 2026 untuk menilai apakah memang ada kenaikan total anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi minimal 20%. Supaya tidak ada dusta di antara kita, saya akan memaparkan ini dengan menggunakan dokumen resmi, yakni Undang-Undang APBN dan Perpres tentang rincian APBN di masing-masing tahun tersebut. Pertama, APBN tahun 2024 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian APBN 2024. Pasal 22 Undang-Undang APBN menyatakan bahwa anggaran pendidikan direncanakan sebesar sekitar 665 triliun rupiah. Jika dipersentasekan dengan belanja negara sebesar sekitar 3.300 triliun rupiah, maka ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan minimal 20% dari belanja negara. Namun, ini sebelum anggaran BGN masuk di dalam anggaran pendidikan di tahun 2024. Nah, yang kedua adalah APBN di tahun 2025 melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN tahun 2025 dan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian APBN tahun 2025. Kembali kita baca pasal 22, anggaran pendidikan direncanakan sebesar sekitar 724 triliun dan jika dipresentasikan dengan belanja negara sekitar 3.600 triliun, maka ini juga memenuhi ambang batas dari minimal 20% yang diamanatkan oleh konstitusi. Tetapi mari kita lihat anggaran BGN yang dimasukkan di dalam bagian dari anggaran pendidikan tersebut. Mari kita lihat di dalam lampiran 6 Perpres nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendidikan dalam APBN 2025. Di dalam lampiran tersebut menyebutkan bahwa anggaran BGN memakan porsi anggaran pendidikan sebesar 56 triliun rupiah. Dan jika dikurangi dengan anggaran BGN tersebut, sudah jelas bahwa minimum 20% sesuai amanat konstitusi tidak akan tercapai. Bahkan jika kita kalkulasi, itu hanya sekitar 18,4%. Ketiga, APBN tahun 2026 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 dan Perpres
118 tahun 2025 tentang rincian APBN 2026. Kembali kita baca pasal 22 Undang-Undang APBN tersebut yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan direncanakan sekitar 769 triliun rupiah dari total belanja negara sekitar 3.800 triliun. Jika dilihat dalam lampiran Perpres 118 tahun 2025 tentang rincian anggaran APBN, khususnya yang terkait dengan anggaran pendidikan, maka dapat dilihat di situ bahwa anggaran BGN mencapai 223 triliun rupiah. Dan jika dikurangi dengan anggaran pendidikan dengan anggaran BGN tersebut, maka sudah jelas bahwa minimum 20% sesuai amanat konstitusi tidak akan pernah dicapai di dalam Undang-Undang APBN 2026. Jika dikalkulasi, maka di dalam APBN tahun 2026, porsi anggaran pendidikan hanya sebesar 14%. Jadi, jika muncul pertanyaan apakah anggaran pendidikan tersebut mengalami kenaikan tertinggi sepanjang sejarah, jawabannya tentu saja tidak. Jika dikurangi dengan anggaran BGN, maka anggaran pendidikan sebenarnya tidak ada kenaikan yang signifikan. Bahkan jika dihitung, di tahun 2025 kenaikan anggaran pendidikan itu hanya sekitar 2,4 triliun saja. Di tahun 2026 tentu menjadi lebih parah, sebab tanpa anggaran BGN, anggaran pendidikan malah turun ke angka 545 triliun rupiah. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah anggaran BGN dapat dikategorikan sebagai anggaran pendidikan? Koalisi Masyarakat Sipil termasuk di dalamnya TIA Indonesia mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi tentang anggaran BGN ini. Koalisi menilai bahwa anggaran BGN atau MBG ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setidaknya ada dua argumentasi yang bisa digunakan. Pertama, Undang-Undang APBN 2025 dan 2026 memaksakan untuk melegitimasi anggaran MBG atau BGN sebagai bagian dari anggaran pendidikan melalui salah satu pasal khususnya di dalam pasal 22 ayat 3 dari masing undang-undang tersebut yang membunyikan bahwa anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk dalam pendanaan operasional pendidikan. Sampai di sini tentu kita belum bisa melihat apa yang dimaksud dengan pendanaan operasional pendidikan. Namun, mari kita lihat penjelasan dari pasal tersebut. Penjelasan dari pasal tersebut adalah pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Menurut pemahaman kami, penjelasan ini telah memuat norma baru. Rumusan penjelasan semacam ini jelas menimbulkan kerancuan tafsir dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah penjelasan-penjelasan pasal di dalam undang-undang dapat membuat rumusan norma baru semacam ini atau tidak? Problem konstitusional yang kedua adalah apakah BGN atau program MBG sepenuhnya adalah bagian dari mandat pendidikan yang diwajibkan oleh konstitusi? Pertanyaan ini akan dijawab dengan menggunakan batu uji dari regulasi yang mengatur soal makan bergizi gratis itu sendiri, yakni Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG. Mari lihat pasal 5 Perpres 83 tahun 2024. Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi dari Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 diberikan kepada A. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. B. Anak usia di bawah 5 tahun atau bisa disebut balita, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu lihat pasal 4 ayat 2 Perpres 115 tahun 2025. Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud ayat 1 ditujukan kepada A. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Kemudian yang B-nya, anak di bawah 5 tahun yang dimulai dari usia 6 bulan, lalu ibu hamil, kemudian ibu menyusui, dan E-nya adalah kelompok lainnya, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Maka muncul pertanyaan kritis, apakah penerima manfaat MBG khususnya balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan bahkan dalam praktiknya diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana
dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendanaan operasional pendidikan sebagaimana yang disebutkan di dalam penjelasan Undang-Undang APBN yang saya sebutkan di atas. Menurut keyakinan kami, hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi, khususnya yang terkait dengan pemenuhan minimum anggaran 20% dalam anggaran pendidikan. Klaim penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat bawah, memperbaiki gizi anak Indonesia tentu menjadi sesuatu yang kita dukung. Tapi ya jangan mengambil porsi anggaran pendidikan yang secara konstitusional tidak tepat. Lapangan pekerjaan itu hak konstitusional. Tetapi porsi itu tidak bisa ditumpangkan di institusi pendidikan. Ada kementerian lain, ada nomenklatur lain yang seharusnya lebih konstitusional. Sistem penganggaran seperti ini sudah jelas tidak tertib dengan konstitusi. Karena mengurangi porsi anggaran pendidikan, maka MK wajib hukumnya menertibkan pola-pola penganggaran semacam ini.